Baik, kita lanjutkan di segmen kedua untuk modul F yang kita sudah mulai membahas terkait dengan medan magnetik induksi B atau medan magnet B pada bahan. Di segmen kedua ini kita akan mencoba masuk ke bahan diamagnetik dan paramagnetik. Kemudian itu nanti akan berhubungan dengan materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas berkaitan dengan momen dipol magnetik. Baik, untuk diamagnet dan paramagnet, mungkin ada pertanyaan terkait dengan magnetisme atau magnetism. Apa itu magnetism? Jadi secara umum mungkin ada dari kita yang membahas magnet itu mungkin yang paling dekat dengan kita adalah misalkan ada hiasan atau dekorasi untuk lemari es, atau mungkin jarum kompas. Kemudian mungkin magnet itu berkaitan dengan kutub utara begitu ya. Jadi secara mungkin tidak ada satupun yang memiliki hubungan yang jelas dengan muatan bergerak atau kabel pembawa arus begitu. Namun semua fenomena magnet disebabkan oleh gerak muatan listrik, dan pada kenyataannya jika kita dapat memeriksa sepotong bahan magnet pada skala atom, kita akan menemukan arus kecil, bisa jadi akibat orbit elektron di sekitar inti dan berputar di sekitar sumbu mereka. Jadi secara umum berhubungan dengan arus kecil dari suatu bahan. Arus kecil itu merupakan model-model dari orbit-orbit elektron pada suatu atom misalkan. Untuk tujuan makroskopis, loop arus ini sangat kecil sehingga kita dapat memperlakukannya sebagai dipol magnet. Biasanya atom-atom pada suatu bahan tertentu saling meniadakan karena orientasi atom yang acak. Nah, tadi mungkin yang masih lupa dengan materi sebelumnya, kalau kita berhubungan dengan arus, loop arus begitu ya, ada orbit yang berputar begitu kan, ada pada konfigurasi atom tersebut. Nah, arus itu kan kemarin kita sudah belajar, atau sebelumnya di video sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan adanya dipol magnet. Karena ada muatan yang bergerak berarti berhubungan dengan dipol magnet. Oke, tetapi ketika ada medan magnet yang mempengaruhi bahan, terjadi suatu keteraturan secara total dari dipol magnet dan bahan menjadi terpolarisasi secara magnetis atau termagnetisasi. Ya, ini beberapa catatan yang kita lanjutkan dari materi sebelumnya, kita coba bahas. Tidak seperti polarisasi listrik yang hampir selalu searah dengan medan listrik E, beberapa material memperoleh magnetisasi yang sejajar dengan medan magnet induksi B, itu untuk paramagnetik, dan beberapa berlawanan dengan B untuk bahan diamagnetik. Beberapa bahan disebut ferromagnetik, sebagai contoh yang paling umum adalah besi. Dia mempertahankan magnetisasinya bahkan setelah misalkan ada setelah ada medan eksternal dihilangkan gitu ya. Untuk ini, jadi untuk ini magnetisasi tidak ditentukan oleh medan saat ini, tetapi oleh seluruh sejarahnya dari objek magnetik tersebut. Jadi mungkin dia sudah mengalami apa, misalkan apakah dia mengalami proses pendinginan dari suatu bentuk lava atau magma cair dan seterusnya. Itu bisa mempengaruhi yang dimaksud berkaitan dengan histori atau sejarah dari objek magnetis tersebut. Baik, sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian elektrostatik, mungkin ini juga ada hubungannya. Di bagian magnetostatik kita belajar berkaitan dengan torsi dan gaya pada suatu dipol magnetik. Suatu dipol magnetik mengalami suatu torsi pada suatu medan magnet.
Hampir sama seperti dipol listrik yang kita bahas berkaitan dengan medan listrik yang ada di sekitar, misalkan pada saat membahas polarisasi. Nah, karena berhubungan dengan torsi, kita mencoba untuk melihatnya torsi tersebut dari skema berikut ini. Jadi contohnya kita punya suatu loop seperti ini ya, loopnya, kemudian loop ini mampu mengantarkan arus. Jadi ada muatan yang bergerak di sini. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang bentuknya seperti ini, misalkan kita anggap sebagai benda begitu, nah di dalamnya ini mungkin terdiri dari beberapa struktur atom. Nah di sini ada arus-arus kecil atau atom-atom kecil kan, dimana dia memiliki orbital elektron. Nah di sini mungkin digambarkan untuk mempermudah penurunan rumus ini menggunakan bentuk kotak, relatif kotak. Dan untuk keperluan penjelasan lainnya, untuk melihat interaksi di sekitar atom tersebut atau di sekitar loop-loop kecil ini. Di sini ditunjukkan arah arus yang di luar dan juga arah arus kecil berkaitan dengan misalkan orbit elektron seperti ini, begitu ya. Nah, kalau misalkan satu arus ini atau loop arus ini berbentuk kotak ini kita ambil salah satu, kita bisa tinjau lebih baik dengan meletakkan pada koordinat 3 dimensi, di mana pusatnya ini ada di titik origin atau 0,0,0, koordinat 0,0,0,0. Kemudian bidang ini memiliki normal di sana menunjukkan arah dari dipol magnetik ya, karena arusnya berbentuk seperti ini. Aturan tangan kanan kurang lebih seperti ini, membentuk sudut theta dengan sumbu Z, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ilustrasi ini kita akan coba tinjau untuk suatu gaya. Jadi tentu saja akibat adanya arus di sini, di sekitar, di samping, dan juga yang ada di dalam, kita nanti akan coba bahas lebih banyak di video selanjutnya. Nah, kemudian kita coba lanjutkan pembahasan kita dari catatan ini. Ada gaya-gaya pada dua sisi loop ya, yang saling menghilangkan. Jadi misalkan kalau kita lihat dalam bentuk ini dua dimensi, maksudnya kalau bidang ini kan 3 dimensi. Kalau kita lihat pada sumbu Z dan sumbu Y, berarti ini sumbu Z dan sumbu Y. Nah, berarti ini sisi sebelah depan ini ditunjukkan dengan bentuk seperti ini. Yes. Jadi ini akan terpengaruh ada suatu gaya F di sini ke arah kiri dan ini ke arah kanan. Ini theta, di sini juga ditunjukkan dengan theta. Nah, cenderung dia akan menyebabkan loop ini semakin merenggang ya, terstretch begitu ke kiri dan ke kanan. Tapi dia cenderung tidak berputar, tapi dia cenderung akan menyebabkan loopnya lebih bergerak memanjang begitu atau terstretch. Nah, kemudian gaya pada bidang horizontal sama dan berlawanan arah, sehingga gaya total pada loop adalah kosong, tapi gaya pada loop adalah 0, dan mereka menghasilkan suatu torsi N. Di sini N itu sama dengan AF sin theta pada sumbu X topi ya, karena kita meninjaunya pada bagian 2 dimensi ini. Sedangkan untuk magnitudo dari gaya pada setiap segmen ini kita bisa tunjukkan sebagai F sama dengan I B kecil B besar. B kecil itu sisi yang sebelah sini ya, kalau ini sisinya A. Ya, kurang lebih kalau misalkan kita coba tunjukkan bahwa torsinya N ini kita bisa bentuk dalam koordinat atau pada arah X topi. Kalau misalkan 3 dimensi ya secara umum nanti bentuknya
akan memberikan bentuk yang seperti ini, karena di sini kita punya M B sin theta, dan ini berhubungan dengan cross product dari bentuk trigonometri yang sudah kita dapatkan. Di sini ada M cross dari B nya ke sana. Oke. Ya, ini contohnya ini untuk sumbu X untuk mempermudah saja pada salah satu sumbu. Ya, kalau misalkan mau dalam bentuk 3 dimensi tentu saja perlu melibatkan tinjauan selain pada sumbu X tapi juga sumbu Y dan juga sumbu Z, sehingga sederhananya kita mendapatkan bentuk persamaannya.